Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan saya, Pak Aris, di Getaran Gelombang Bunyi bagian 2. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Aris apersepsi dulu ya. Saya akan menguji pemahaman kalian tentang materi yang lalu. Perhatikan gambar ini. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan pada getaran disebabkan oleh, lihat anak-anak, gambar A ada bebannya. Gambar B tidak ada bebannya. Gambar A bisa bergerak. Berarti betul disebabkan oleh gaya atau beban. Lanjut. Perhatikan gambar ini. Hal ini menunjukkan bahwa pada getaran selalu terdapat titik-titik di mana bandul berhenti. Kita lihat. Pada akhirnya bandul selalu berhenti di sini. Nah, ini dinamakan titik keseimbangan. Perhatikan gambar ini. Yang bergerak lebih cepat adalah yang mana, anak-anak? Benar, yang A. Kenapa? Benar, karena talinya lebih pendek, yang A 2 cm, yang B 4 cm. Sehingga frekuensi yang lebih kecil adalah B. Betul, kenapa? Karena dalam waktu sama, jumlah getaran B lebih sedikit. Karena A lebih banyak bergetar, maka frekuensinya lebih banyak. Karena B lebih sedikit bergetar, maka frekuensinya si B lebih sedikit. Semoga bisa dimengerti. Perhatikan gambar ini. Yang bergerak lebih lambat siapa? Tentu saja B. Kenapa? Karena massa lebih besar. Sehingga periode yang lebih besar adalah B. Kenapa? Karena waktu untuk satu getaran lama. A punya massa lebih kecil sehingga gerakannya lebih cepat. B punya massa lebih besar sehingga getarannya lebih banyak. Kalau getarannya lebih banyak berarti waktu untuk satu kali getarannya pasti lebih lama. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, perhatikan gambar ini. Jika start dari P ke Q, maka satu getaran adalah benar. P, Q, R, Q, P. Karena satu getaran terdiri dari 4 amplitudo. Benar, ini amplitudo. Beda amplitudo dengan simpangan apalah? Betul, simpangan tidak mencapai titik maksimum atau minimum seperti amplitudo. Kalau amplitudo pasti maksimum atau minimum. Sekarang anak-anak mari kita saksikan video berikut untuk motivasi. Gempa bumi bagian 2. Proses gempa bumi. Tahukah Anda apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa hal. Namun yang paling umum adalah tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. Dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Baik, cukup sampai situ dulu. Nanti link lengkapnya bisa di deskripsi videonya Pak Aris ya. Video ini bercerita tentang apa anak-anak? Benar, penyebab gempa bumi. Menurut video, apa penyebabnya? Benar, getaran yang disebabkan pergeseran dua lempeng bumi yang beda arah gerak. Nah, ini jika kamu pelajari getaran lebih lanjut, apa yang bisa kamu lakukan untuk gempa? Tentu saja kita bisa menghindarinya dengan deteksi awal dan susulan. Mari kita pelajari. Kali ini masih di 3.11. Pak Aris terutama fokus di konsep getaran, gelombang, dan bunyi. Indikator kompetensi kali ini kita sudah beranjak ke nomor 2. Mari kalian buka catatannya. Mari kita tingkatkan pengetahuan kita tentang definisi satu getaran dengan varian soal berikut. Perhatikan gambar. Jika getaran dimulai dari R ke Q, maka setengah getaran adalah, anak-anak, satu getaran kan 4 amplitudo, yang artinya setengah getaran hanya 2 amplitudo, yaitu dari R 1 amplitudo ke Q, Q ke P 1 amplitudo, maka R Q P.
Sekarang coba kalau dari Q ke P, maka 3/4 getaran berapa? 3/4 getar kan 3 amplitudo. Di start dari Q, berarti Q, P, Q, R. Ada 3 amplitudo. Semoga bisa dimengerti. Masih di catatan. Perhatikan gambar. Jika getaran dimulai dari R ke Q, maka 2,5 getaran akan berakhir di anak-anak. Kalau satu getar kan 4 amplitudo. Berarti kalau 2,5, mohon maaf, maksudnya 1,5 ya. 1,5 getar berarti kan 6 amplitudo. Kok bisa 6? Karena 3/2 dikali 4. 6 amplitudo itu kan berarti 4 amplitudo ditambah 2 amplitudo. Berarti kan 4 amplitudo kan 1 getaran, berarti tersisa 2 amplitudo. Maka berakhirnya di mana? Dari kita kan R ke Q, 1 amplitudo, Q ke P, 2 amplitudo, berarti berakhirnya di P. Semoga bisa dimengerti. Jangan lupa ini 1,5 getaran ya, bukan 2,5. Kita lanjut. Jika getaran dimulai dari Q ke P, maka 1,25 getaran akan berakhir di 1,25, 1/4 itu kan sama saja dengan 5/4 getaran. 5/4 dikali 4 hasilnya 5 amplitudo. 5 amplitudo itu berarti kan 4 amplitudo ditambah 1 amplitudo, alias 1 getaran ditambah 1 amplitudo. Kalau start dari Q ke P, maka ya berakhirnya ya di P. Seperti ini. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, perhatikan gambar. Jika terjadi getaran dimulai dari R ke Q, di mana titik P dilalui hingga 2 kali, berapa getaran yang terjadi? Kalau dari R ke Q dan melalui P hingga 2 kali kan kurang lebih seperti ini ya. R, Q, P yang pertama, Q, R, Q, P yang kedua. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 amplitudo yang sama saja dengan 6/4 getar. Kenapa? Karena kan 4 amplitudo kan 1 getaran. Berarti 1 amplitudonya 1/4 getar. 6 dikali 1/4 jadi 6/4, alias 1,5 getar. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, perhatikan gambar. Jika terjadi getaran dimulai dari Q ke R, di mana Q dilalui hingga 3 kali, maka maksudnya nih ya, berapa getaran yang terjadi? Kita cek ya. Q, R, Q yang kedua, P, Q yang ketiga. Berarti kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, ada 4 amplitudo. Empat amplitudo berarti kan 1 getaran. Terdapat 4 amplitudo yang artinya 1 getaran. Semoga bisa dimengerti. Setelah menerima penjelasan varian soal di atas, mari kita uji pemahaman kita lewat kuis berikut. Silakan tulis cara dan jawaban Anda di catatan, foto, lalu kirim ke Google Classroom. Terima kasih ya. Mari kita bahas kuis yang tadi. Perhatikan gambar. Jika getaran dimulai dari P ke Q, maka 0,75 getaran adalah kan 1 getar 4 amplitudo, yang artinya 3/4 getar itu 3 amplitudo. Kalau start dari P ke Q berarti kan P, Q, R. Lanjut. Jika getaran dimulai dari Q ke R, maka 2,75 getaran akan berakhir di 1 getar kan 4 amplitudo, yang artinya 11/4. 2,75 itu kan 2 3/4, yang artinya 11/4. Itu sama saja dengan 11 amplitudo. 11 amplitudo itu kan sama saja 8 ditambah 3 amplitudo, di mana 8 itu kan 2 getaran. Maka kita cukup perhatikan yang 3 amplitudo. Kalau dari Q ke R 3 amplitudo kan berarti Q, R, Q, P. Berarti berakhirnya di P.
Berikutnya, perhatikan gambar jika terjadi getaran dimulai dari Q ke P, di mana titik R dilalui hingga 3 kali, maka berapa getaran yang terjadi? Kita lihat, Q, P, R-nya 3 kali ya. Jadi dari Q, P, Q, R yang pertama, Q, P, Q, R yang kedua, Q, P, Q, R yang ketiga. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 terdapat 11 amplitudo. Karena 4 amplitudo 1 getaran atau 1 amplitudo seperempat getar, maka 11 amplitudo kan 11 per 4 getar alias 2,75 getar. Semoga bisa dimengerti. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video Pak Aris. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.